Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Langit Jiwa, tempat untuk hati yang lelah dan jiwa yang rindu pulang kepada Rabb-Nya. Di sini kita belajar kembali mengingat untuk apa kita hidup dan kepada siapa kita akan pulang. Saudaraku, ada sesuatu yang setiap hari kita temui namun jarang kita renungkan. Ia begitu dekat, begitu nyata, tetapi sering kita abaikan. Itulah cermin. Sebagian orang melihat cermin hanya sebagai benda untuk memperbaiki penampilan, merapikan wajah, atau memastikan pakaian tampak rapi. Namun jarang sekali orang melihatnya sebagai tanda dari Allah. Padahal cermin adalah saksi bisu perjalanan hidup manusia yang tidak bisa berbohong. Ketika masih muda, kita bercermin dengan penuh semangat. Kita melihat wajah yang segar, kulit yang kencang, dan mata yang berbinar. Kita merasa bangga dan percaya diri. Namun, waktu berjalan. Perlahan-lahan, tanpa kita sadari, cermin mulai menampilkan wajah yang berbeda. Ada garis halus di dahi, uban yang tumbuh satu demi satu, dan kulit yang mulai keriput. Tanda itu begitu jelas, namun sering kita tutupi. Inilah salah satu cara Allah mengingatkan manusia bahwa dunia hanyalah sementara. Allah tidak membiarkan kita terlena selamanya dalam kemudaan dan kekuatan. Ia menanamkan tanda-tanda yang bisa kita baca setiap hari. Tetapi, apakah hati kita mau membaca atau justru menolak? Cermin tidak pernah berdusta. Ia memantulkan apa adanya. Tetapi manusia sering berdusta kepada dirinya sendiri. Ia melihat keriput, namun berkata, "Aku masih muda." Ia melihat uban, namun berkata, "Aku masih kuat." Padahal tanda-tanda itu adalah bahasa Allah, agar manusia segera sadar dan kembali kepadanya. Rasulullah pernah bersabda bahwa nikmat muda, sehat, dan waktu luang akan ditanyakan pada hari kiamat. Dan cermin adalah pengingat agar kita tidak menyia-nyiakan ketiganya. Jika sejak dini kita membaca tanda, maka kita akan lebih berhati-hati dalam menjalani hidup. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam kelalaian. Cermin menjadi pengingat bahwa setiap detik adalah perjalanan menuju akhir. Kita tidak bisa kembali muda, tidak bisa kembali kuat. Yang bisa kita lakukan hanyalah memperbaiki diri sebelum terlambat. Allah Maha Penyayang, sehingga Ia memberikan tanda-tanda kecil setiap hari. Bukan hanya melalui musibah atau peringatan besar, tetapi juga melalui hal sederhana seperti pantulan wajah kita sendiri. Betapa lembutnya kasih Allah, Ia menegur tanpa melukai, Ia mengingatkan tanpa menghukum terlebih dahulu. Namun sayangnya manusia sering terlalu sibuk mengejar dunia, terlalu sibuk menutupi tanda-tanda usia, terlalu sibuk menipu diri dengan penampilan, hingga akhirnya mereka kehilangan kesempatan untuk membaca pesan Allah dalam cermin. Maka mari kita belajar untuk tidak hanya bercermin pada kulit luar, tetapi juga bercermin pada hati. Apakah hati ini semakin lembut atau justru semakin keras? Apakah iman kita semakin kuat atau justru semakin rapuh? Pertanyaan ini jauh lebih penting daripada sekadar bertanya, "Apakah wajahku masih tampak muda?" Inilah perjalanan yang akan kita renungkan bersama. Cermin sebagai tanda Allah, perubahan sebagai pengingat, dan waktu sebagai saksi. Semoga dengan merenungi tanda-tanda ini, kita tidak menjadi manusia yang lalai, tetapi menjadi hamba yang sadar bahwa hidup hanyalah sebentar. Dan perjalanan sejati adalah menuju Allah. Cermin kehidupan yang tak pernah berbohong. Setiap manusia memiliki cermin dalam hidupnya. Ada yang berupa kaca di rumah, ada yang berupa pantulan air, ada pula yang berupa pengalaman hidup. Allah menciptakan cermin bukan sekadar benda mati, melainkan sarana agar manusia bisa melihat dirinya. Namun seringkali manusia melihat cermin hanya sebagai alat memperbaiki penampilan, tanpa pernah bertanya, apa yang sebenarnya Allah sedang tunjukkan kepadaku hari ini?
Padahal, cermin adalah salah satu media tanda yang Allah hadirkan untuk mengingatkan kita tentang perjalanan usia dan kefanaan dunia. Ketika kita masih muda, cermin memperlihatkan wajah segar, kulit kencang, dan tubuh bertenaga. Kita tersenyum bangga, seolah-olah masa muda akan abadi, namun perlahan waktu mengikis kebanggaan itu. Tiba-tiba suatu hari cermin memantulkan wajah berbeda. Ada garis halus di sekitar mata, rambut hitam mulai beruban, kulit yang dulu kencang kini mulai kendur. Semua itu bukan kebetulan. Allah sedang berkata, ingatlah, engkau tidak akan muda selamanya. Sayangnya manusia sering menolak tanda-tanda itu. Alih-alih merenung, banyak yang justru menutupi tanda dari Allah dengan kosmetik, pewarna rambut, atau rekayasa tubuh. Padahal, sekencang apapun usaha menolak tua, waktu tetap berjalan. Cermin yang jujur akan tetap mengingatkan bahwa tubuh hanyalah titipan dan pada akhirnya akan melemah. Dalam Al-Quran Allah mengingatkan bahwa dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdaya. Dan salah satu bentuk tipuan itu adalah rasa muda yang seolah tidak pernah habis. Cermin adalah saksi bisu yang menunjukkan betapa tipuan dunia itu nyata, sebab ia terus merekam perubahan yang tidak bisa kita dustakan. Ada orang yang setiap pagi bercermin, namun hanya melihat apa yang ia sukai. Ia tersenyum pada paras rupawan, tetapi tidak pernah menyadari bahwa waktu sedang mengurangi jatah hidupnya. Inilah sifat manusia yang lalai, terlalu sibuk dengan penampilan luar hingga lupa memperhatikan keadaan dalam hatinya. Padahal, Allah menilai manusia bukan dari wajah yang tampak, tetapi dari hati yang tersembunyi. Cermin juga bisa berbohong, bukan karena ia salah memantulkan, tetapi karena hati kita yang menolak melihat kebenaran. Seorang yang sakit bisa menatap cermin dan berkata, "Aku masih kuat," padahal tubuhnya sudah rapuh. Seorang yang tua bisa berkata, "Aku masih muda," padahal keriput sudah menyelimuti wajahnya. Kebohongan itu lahir dari kesombongan hati yang tidak mau menerima kenyataan tanda Allah. Tanda-tanda Allah melalui cermin bukan hanya pada wajah dan tubuh, tetapi juga pada mata. Mata yang dulu bercahaya kini mulai meredup. Telinga yang dulu tajam mendengar kini mulai samar. Gigi yang dulu kokoh kini mulai tanggal satu persatu. Semua perubahan ini adalah seruan halus dari Allah. Kembalilah kepadaku sebelum terlambat. Jika manusia mau jujur, setiap kali bercermin ia akan menangis. Sebab setiap garis di wajahnya adalah catatan perjalanan hidup, setiap uban adalah tanda berkurangnya waktu, dan setiap kelemahan tubuh adalah panggilan untuk segera memperbaiki amal. Namun, karena cinta dunia terlalu dalam, air mata itu jarang jatuh. Yang ada hanyalah kebanggaan semu. Cermin juga mengajarkan kita bahwa segala sesuatu akan berubah. Tidak ada yang abadi di dunia ini, bahkan wajah kita sendiri. Maka bagaimana mungkin kita berharap pada dunia yang jelas-jelas fana? Bukankah lebih bijak jika kita mempersiapkan wajah ini untuk hari di mana ia akan diperlihatkan kepada Allah? Maka cermin kehidupan seharusnya tidak hanya dipakai untuk memperbaiki penampilan, tetapi juga untuk memperbaiki diri. Ia adalah tanda Allah yang setiap hari hadir di depan mata kita. Pertanyaannya, apakah kita mau membaca tanda itu, ataukah kita akan tetap berpaling seolah-olah tidak ada apa-apa? Waktu yang meninggalkan jejak di wajah. Salah satu tanda Allah yang paling jelas adalah waktu yang meninggalkan jejak di wajah manusia. Tidak ada seorang pun yang mampu melawannya. Bahkan, raja yang paling berkuasa pun, wajahnya tetap akan melemah dan tubuhnya tetap akan menua. Cermin menjadi saksi dari perjalanan itu. Setiap hari kita bercermin, kita sedang membaca kitab kehidupan yang ditulis oleh waktu atas izin Allah. Allah memberikan kita tubuh yang kuat di masa muda, agar kita bersyukur dan menggunakannya untuk kebaikan. Namun, banyak manusia menyia-nyiakan masa itu. Mereka menggunakannya untuk berfoya-foya, mengejar dunia, melupakan ibadah, dan meninggalkan kebaikan. Hingga ketika tubuh sudah lemah, barulah mereka menyesal.
Cermin saat itu sudah tidak lagi memantulkan wajah yang mereka banggakan, melainkan wajah yang penuh penyesalan. Rasulullah bersabda, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis ini adalah peringatan nyata bahwa cermin tidak pernah berbohong. Ia hanya menunggu waktu untuk menunjukkan perubahan besar dalam hidup kita. Namun manusia sering abai. Mereka menganggap keriput hanyalah persoalan kulit, uban hanyalah persoalan rambut, dan tubuh lemah hanyalah bagian alami dari hidup. Mereka tidak menyadari bahwa semua itu adalah tanda Allah, agar kita segera sadar bahwa dunia ini tidak layak untuk dibanggakan. Dunia hanyalah persinggahan. Setiap kali cermin menunjukkan perubahan, sebenarnya Allah sedang memberi kabar, dekatlah denganku, karena engkau sedang mendekati akhir perjalananmu. Tapi berapa banyak manusia yang justru menjauh? Mereka menghabiskan sisa tenaga yang lemah untuk mengejar dunia, seakan-akan dunia bisa mengembalikan masa muda mereka. Lihatlah orang-orang yang sibuk merawat wajah dengan berbagai cara, tapi lupa merawat hati. Padahal pada hari kiamat nanti, bukan wajah yang Allah lihat, tetapi hati dan amal. Wajah yang penuh cahaya bukanlah karena kosmetik, melainkan karena iman dan amal saleh. Dan hati yang bersih akan memantulkan cahaya itu lebih terang daripada 1000 cermin dunia. Waktu memang berjalan tanpa henti. Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah kita sering berjalan tanpa kesadaran. Kita mengira masih memiliki banyak waktu, padahal setiap hari wajah di cermin memberitahu kita bahwa jatah kita semakin berkurang. Kita menolak tanda itu dan terus menipu diri dengan berkata, aku masih kuat, aku masih muda. Padahal setiap detik yang kita lalui adalah undangan Allah untuk kembali kepadanya. Wajah yang berubah hanyalah alarm, tubuh yang melemah hanyalah peringatan, dan uban hanyalah tanda bahwa kita semakin dekat dengan tanah. Semua itu adalah kasih sayang Allah, agar kita tidak datang kepadanya dalam keadaan lalai. Sayangnya, kebanyakan manusia justru baru sadar ketika semua sudah terlambat. Ketika sakit datang, barulah mereka ingin taat. Ketika usia sudah senja, barulah mereka ingin mendekat kepada Allah. Padahal, jika sejak muda tanda-tanda itu disadari, betapa indahnya hidup yang diisi dengan ketaatan. Maka marilah kita belajar membaca cermin dengan hati. Jangan hanya lihat kulit dan rambut, tapi lihatlah pesan Allah di baliknya. Karena sejatinya, wajah kita adalah kitab yang setiap hari ditulis oleh waktu. Pertanyaannya, apakah kitab itu akan menjadi saksi kebaikan atau saksi kelalaian kita di hadapan Allah? Cermin hati yang lebih jujur daripada cermin wajah. Manusia sering sibuk bercermin pada wajah, tetapi jarang bercermin pada hati. Padahal hati adalah cermin sejati yang Allah titipkan dalam diri kita. Ia bisa memantulkan kebeningan iman atau justru kegelapan dosa. Jika wajah yang berubah adalah tanda perjalanan waktu, maka hati yang mengeras adalah tanda jauhnya kita dari Allah. Dan celakanya, tidak ada kosmetik atau obat dunia yang bisa menutupi kerusakan hati. Allah berfirman bahwa pada hari kiamat, harta dan anak-anak tidak bermanfaat, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Hati yang bersih inilah cermin paling jujur, yang tidak bisa dimanipulasi oleh tipuan dunia. Namun banyak manusia lebih peduli pada wajah yang tampak di cermin kaca, daripada wajah yang akan dipantulkan hati mereka di hadapan Allah. Jika hati bercermin, ia akan menampakkan bekas-bekas dosa. Setiap maksiat adalah noda, setiap kelalaian adalah goresan. Semakin lama, noda itu menutupi kejernihan hati hingga ia menjadi buta. Dan ketika hati buta, manusia bisa saja masih bercermin pada kaca, tersenyum pada wajahnya, tapi sebenarnya ia sedang tersenyum pada kehampaan. Cermin hati tidak bisa dibohongi. Ia tahu seberapa jauh kita lalai dalam salat, seberapa dalam kita tenggelam dalam cinta dunia, seberapa banyak kita meninggalkan Al-Quran, dan seberapa jarang kita mengingat Allah.
Semua itu akan terpampang jelas, meski dunia memuji penampilan luar kita. Orang yang hatinya bersih akan bercermin di kaca dengan ketenangan. Ia tidak takut melihat keriput, uban, atau tubuh yang melemah, karena ia tahu wajah itu hanya titipan. Yang lebih penting adalah wajah yang akan dipantulkan oleh hatinya di hari perjumpaan dengan Allah. Sementara orang yang hatinya kotor akan panik setiap kali melihat tanda-tanda tua karena ia tidak siap untuk mati. Itulah sebabnya para ulama mengatakan, hati adalah cermin dari amalmu. Jika amalmu baik, wajahmu akan bercahaya meski sudah tua. Jika amalmu buruk, wajahmu akan gelap meski masih muda. Inilah cahaya yang tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dipalsukan dengan riasan, dan tidak bisa ditutup dengan topeng. Maka tugas kita bukan hanya bercermin pada wajah, tetapi juga bercermin pada hati. Bagaimana caranya? Dengan muhasabah. Duduklah sejenak, renungkan dosa-dosamu, tanyakan pada hati, apakah aku sudah jujur pada Allah? Apakah aku sudah menyiapkan bekal untuk hari esok? Inilah cara membaca tanda Allah yang sesungguhnya. Cermin hati juga bisa retak. Retaknya hati ditandai dengan hilangnya rasa tenang, munculnya kegelisahan, rasa putus asa, dan cinta dunia yang berlebihan. Saat itu, hati butuh diperbaiki dengan zikir, doa, dan taubat. Sama seperti kaca retak yang butuh diperbaiki agar kembali jernih, hati pun harus diperbaiki agar kembali bening. Cermin hati yang jernih akan membuat seseorang mudah menangis ketika mendengar ayat Allah, mudah tersentuh ketika mendengar kisah kematian, dan mudah tersadar ketika melihat tanda-tanda Allah di sekitarnya. Sementara hati yang kotor akan tetap keras, meski berkali-kali diberi peringatan. Inilah perbedaan cermin hati yang jujur dan yang sudah tertutup debu dosa. Maka marilah kita tidak hanya melihat cermin kaca, tetapi juga bercermin pada hati kita, karena wajah hanya akan menemani kita sampai liang kubur, sementara hati akan menentukan kemana arah kita setelah itu. Wajah bisa ditutupi dengan kosmetik, tapi hati hanya bisa ditutupi dengan amal. Wajah akan hancur dimakan tanah, tetapi hati akan tetap hidup ketika berjumpa dengan Allah. Cermin waktu, dari lahir hingga kembali ke tanah. Jika kita mau jujur, cermin bukan hanya alat untuk melihat diri hari ini, tetapi juga alat untuk membaca perjalanan hidup dari awal hingga akhir. Setiap kali kita bercermin, seharusnya kita mengingat bagaimana kita dulu lahir dalam keadaan lemah, lalu tumbuh kuat dan akhirnya kembali lemah. Allah berfirman bahwa manusia diciptakan dari kelemahan, lalu diberi kekuatan, kemudian kembali pada kelemahan dan uban. Bayangkan saat kita masih bayi, kita tidak bisa berdiri, tidak bisa makan sendiri, bahkan tidak bisa berbicara. Lalu Allah memberi kita kekuatan, menjadikan tubuh kita tegak, memberi akal, memberi kemampuan bekerja. Kita bangga pada masa itu. Namun, perlahan-lahan cermin kembali menunjukkan fase kebalikan. Rambut memutih, tulang melemah, ingatan menurun, tubuh tidak lagi bertenaga. Inilah perjalanan waktu yang tidak bisa ditolak siapapun. Cermin waktu ini adalah salah satu tanda paling jelas bahwa dunia hanyalah sementara. Jika hidup ini benar-benar untuk kebanggaan, mengapa wajah yang dulu indah kini keriput? Jika hidup ini hanya untuk kekuatan, mengapa tubuh yang dulu perkasa kini lumpuh? Semua itu adalah isyarat Allah agar kita sadar bahwa tujuan hidup bukan dunia, melainkan akhirat. Sayangnya, banyak manusia yang ketika muda melupakan Allah. Mereka mengejar dunia, bekerja tanpa ingat ibadah, bersenang-senang tanpa arah. Baru ketika cermin waktu menunjukkan tanda tua, barulah mereka gelisah. Mereka panik, mencari jalan pintas untuk mengembalikan masa muda, padahal Allah sudah menutup pintu itu. Yang tersisa hanyalah kesempatan untuk kembali kepadanya dengan sisa umur yang ada. Jika kita renungkan, cermin waktu sangat adil. Ia tidak pernah mempercepat atau memperlambat. Setiap orang akan melewati fase yang sama. Lahir, tumbuh, menua, lalu mati. Tidak ada yang bisa membeli tambahan masa muda.
tidak ada yang bisa menolak uban, dan tidak ada yang bisa melawan lemahnya tubuh. Semua ini adalah sunnatullah yang berlaku bagi setiap manusia. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mengisi masa muda dengan amal, agar masa tua menjadi indah. Karena siapa yang di masa mudanya dekat dengan Allah, maka di masa tuanya ia akan tenang. Dan siapa yang di masa mudanya lalai, maka di masa tuanya ia akan menyesal. Cermin waktu akan menjadi saksi apakah hidup kita dipakai untuk kebaikan atau kesia-siaan. Rasulullah pernah mengingatkan bahwa manusia akan ditanya tentang masa mudanya. Untuk apa ia habiskan? Pertanyaan ini menunjukkan betapa pentingnya fase muda, karena di sanalah kekuatan ada. Jika cermin waktu sudah menunjukkan tanda tua, maka kesempatan emas itu telah hilang. Tinggal menunggu perjumpaan dengan Allah. Maka setiap kali bercermin, jangan hanya lihat wajah hari ini. Ingatlah wajah kita yang dulu ketika masih polos sebagai anak kecil. Ingatlah wajah kita yang akan datang ketika tua renta. Dengan begitu kita akan sadar bahwa hidup ini hanyalah perjalanan singkat dan ujungnya adalah pertemuan dengan Allah. Cermin waktu juga mengajarkan bahwa hidup tidak pernah mundur. Wajah tidak akan kembali muda, tubuh tidak akan kembali bertenaga. Maka jangan sia-siakan hari ini dengan menunda taubat, karena setiap hari yang lewat adalah satu langkah mendekat ke liang lahat. Jika cermin hari ini sudah menunjukkan tanda tua, maka itu artinya pintu kesempatan semakin sempit. Marilah kita belajar dari cermin waktu, agar tidak menyesal di ujung usia. Karena wajah yang kita lihat hari ini akan menjadi saksi di hadapan Allah. Ia akan berkata, "Ya Allah, aku telah berubah setiap hari untuk mengingatkannya, tapi ia tetap lalai." Semoga kita termasuk orang yang membaca tanda Allah sebelum terlambat. Cermin dunia, fata morgana yang menipu. Dunia itu sendiri adalah sebuah cermin. Ia memantulkan apa yang kita kejar, tapi seringkali tidak sesuai dengan kenyataan. Kita melihat kebahagiaan dalam harta, jabatan, atau popularitas, padahal di balik itu ada kegelisahan. Dunia memantulkan kemewahan, padahal aslinya hanya fata morgana. Dan banyak manusia terjebak menyangka dunia adalah tujuan akhir. Allah menggambarkan dunia seperti permainan dan senda gurau, seperti tanaman yang tumbuh lalu menguning, kering dan akhirnya hancur. Dunia adalah cermin yang memperlihatkan keindahan sesaat, namun cepat memudar. Jika kita terlalu lama menatap cermin dunia, kita akan lupa bahwa ada cermin akhirat yang jauh lebih nyata. Banyak orang bercermin pada dunia untuk mencari harga diri. Mereka menilai dirinya dari seberapa banyak harta yang dikumpulkan, seberapa tinggi jabatan yang diraih, atau seberapa banyak orang yang memuji. Namun, semua itu hanyalah pantulan semu. Cermin dunia bisa memperlihatkan sesuatu yang seakan-akan indah, padahal rapuh. Cermin dunia juga bisa menipu, karena ia sering memantulkan keinginan, bukan kebenaran. Seorang kaya bisa melihat dirinya bahagia, padahal hatinya kosong. Seorang terkenal bisa melihat dirinya besar, padahal jiwanya hampa. Dunia menipu karena kita yang terlalu percaya pada pantulannya, tanpa mau meneliti hakikat di baliknya. Ketika manusia terlalu lama bercermin pada dunia, ia akan lupa bercermin pada akhirat. Ia hanya melihat penampilan, tapi lupa bekal. Ia sibuk menghias rumah, tapi lupa mempersiapkan kubur. Ia mengejar pujian manusia, tapi lupa mencari ridha Allah. Inilah kesalahan terbesar manusia dalam membaca cermin kehidupan. Dunia seharusnya menjadi cermin pengingat, bukan cermin kebanggaan. Setiap kali kita melihat orang kaya, seharusnya kita sadar bahwa harta itu tidak bisa dibawa mati. Setiap kali kita melihat orang sakit, seharusnya kita ingat bahwa tubuh ini tidak selamanya kuat. Setiap kali kita melihat orang mati, seharusnya kita sadar bahwa giliran kita pasti datang. Namun karena cinta dunia, manusia justru menutup mata dari tanda-tanda itu. Mereka menjadikan dunia sebagai tujuan, padahal dunia hanyalah cermin perjalanan menuju akhirat. Siapa yang menatapnya terlalu lama akan terjebak dalam ilusi.
Siapa yang hanya memakainya sebagai pengingat akan selamat. Rasulullah bersabda, "Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang pengembara." Ini artinya dunia hanyalah tempat singgah, bukan rumah abadi. Jika dunia adalah cermin, maka ia hanyalah cermin di penginapan singkat, bukan cermin di rumah utama. Rumah sejati kita ada di akhirat, entah di surga atau neraka. Maka janganlah kita tertipu dengan cermin dunia. Harta, jabatan, dan kemewahan hanyalah pantulan sesaat. Jika kita terlalu percaya pada pantulan itu, kita akan kecewa. Namun, jika kita membaca tanda Allah di baliknya, kita akan sadar bahwa semua itu hanyalah titipan yang harus dipertanggungjawabkan. Dunia memang indah dipandang, tetapi ia bukan tujuan akhir. Ia hanya cermin yang mengingatkan bahwa semua keindahan pasti pudar. Maka jangan bercermin terlalu lama pada dunia, karena ia hanya akan membuat kita lupa pada akhirat. Jadikan dunia sebagai jalan, bukan tujuan. Cermin akhirat, wajah yang akan bersaksi. Jika cermin dunia bisa menipu, maka cermin akhirat adalah cermin yang paling jujur. Di sana wajah kita tidak bisa lagi ditutupi kosmetik, tidak bisa lagi dihiasi dengan senyum palsu, dan tidak bisa lagi ditutupi dengan topeng. Allah akan menyingkap wajah kita sesuai dengan amal yang kita bawa. Wajah orang beriman akan bercahaya di akhirat, sementara wajah orang kafir dan munafik akan hitam dan muram. Ini adalah cermin sejati yang Allah sediakan di hari kiamat. Tidak ada kebohongan, tidak ada manipulasi. Semua akan terlihat sebagaimana adanya. Cermin akhirat adalah hasil dari cermin dunia dan cermin hati. Jika di dunia kita hanya menghias wajah, tapi mengotori hati, maka di akhirat wajah kita akan suram. Namun jika di dunia kita membersihkan hati meski wajah menua, maka di akhirat wajah kita akan bercahaya. Inilah keadilan Allah. Bayangkan ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, jutaan wajah akan terlihat berbeda-beda. Ada yang bercahaya seperti bulan purnama, ada yang bersinar seperti bintang, dan ada yang hitam kelam. Semua itu adalah pantulan amal. Pada saat itu, tidak ada yang bisa menolong kecuali rahmat Allah. Rasulullah pernah bersabda bahwa umat beliau akan dikenali dari wajah mereka yang bercahaya karena bekas wudhu. Artinya, sekecil apapun amal saleh akan memantulkan cahaya di wajah. Sementara dosa yang terus-menerus dilakukan akan memadamkan cahaya itu hingga wajah menjadi gelap. Cermin akhirat juga memperlihatkan siapa yang benar-benar menghargai waktu di dunia. Orang yang mengisi hidup dengan zikir dan amal, wajahnya akan lapang dan tenang. Orang yang menghabiskan hidup dengan maksiat, wajahnya akan penuh penyesalan. Semua ini adalah bukti bahwa wajah di dunia hanyalah bayangan dari wajah di akhirat. Maka jangan terlalu sibuk dengan cermin dunia, sementara lupa pada cermin akhirat. Karena wajah kita di sana jauh lebih penting. Wajah di dunia akan hancur dimakan tanah, tetapi wajah di akhirat akan kekal bersama kita, entah dalam keadaan bercahaya atau muram. Setiap kali bercermin di dunia, seharusnya kita bertanya, bagaimana wajahku di akhirat nanti? Pertanyaan ini akan membuat kita berhati-hati dalam beramal, karena wajah itu bukan sekadar daging dan kulit, tetapi saksi amal kita di hadapan Allah. Wajah di akhirat tidak bisa dipalsukan. Ia akan berkata jujur tentang hidup kita. Jika hidup kita penuh kebaikan, wajah itu akan bersinar. Jika hidup kita penuh dosa, wajah itu akan muram. Inilah cermin paling jujur yang tidak bisa dibohongi oleh siapapun. Maka persiapkanlah wajah akhirat mulai hari ini. Jangan hanya sibuk menghias wajah dunia, karena pada akhirnya, wajah yang sesungguhnya adalah wajah yang akan diperlihatkan di hadapan Allah. Dan semoga wajah kita termasuk wajah yang bercahaya karena rahmat dan ampunannya. Cermin kematian, akhir dari segala penampilan. Tidak ada cermin yang lebih tegas daripada kematian. Cermin kaca bisa memantulkan wajah yang kita rawat. Cermin dunia bisa menipu dengan fata morgana.
Cermin hati bisa ditutupi dosa, tetapi cermin kematian akan menghancurkan semua topeng. Ia akan berkata dengan lantang, "Inilah dirimu yang sebenarnya, tak berdaya, tanpa hiasan, tanpa kebanggaan." Ketika seseorang meninggal, wajah yang dulu segar berubah pucat, mata yang dulu bercahaya terpejam, bibir yang dulu tersenyum membisu. Semua kecantikan, ketampanan, dan penampilan hilang dalam sekejap. Itulah tanda paling jelas dari Allah bahwa dunia hanyalah singgah sebentar lalu kembali ke tanah. Rasulullah bersabda, "Perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian." Hadis ini mengingatkan kita bahwa cermin kematian adalah cermin yang paling benar. Jika kita sering bercermin kepadanya, kita akan hidup lebih sederhana, lebih rendah hati, dan lebih siap menghadapi perjumpaan dengan Allah. Banyak manusia takut bercermin pada kematian. Mereka menghindari pemakaman, takut melihat mayat, atau menolak bicara tentang mati. Padahal, semakin kita lari dari cermin kematian, semakin keras ia akan menghantam kita ketika tiba waktunya. Karena kematian bukan pilihan, melainkan kepastian. Cermin kematian tidak memandang usia. Ada yang bercermin di usia tua, ada yang bercermin di usia muda, bahkan ada yang bercermin ketika masih kanak-kanak. Tidak ada yang bisa memastikan kapan cermin itu akan muncul. Karena itu, setiap tanda dari cermin kehidupan seharusnya menjadi persiapan untuk bercermin pada kematian. Bagi orang beriman, kematian adalah cermin yang menenangkan. Mereka tahu bahwa di balik cermin itu ada pintu menuju pertemuan dengan Allah. Wajah mereka mungkin pucat di dunia, tetapi akan bercahaya ketika ruh mereka disambut malaikat. Namun bagi orang lalai, cermin kematian adalah kegelapan yang menakutkan karena mereka tidak pernah bersiap. Jika kita berani bercermin pada kematian sejak dini, kita akan hidup dengan bijaksana. Kita tidak akan menunda taubat, tidak akan menumpuk dosa, dan tidak akan lalai dalam ibadah. Karena setiap kali bercermin di kaca, kita sadar bahwa suatu saat wajah itu akan terbaring tak bernyawa. Cermin kematian juga mengajarkan bahwa semua manusia akan sama. Raja dan rakyat, kaya dan miskin, cantik dan biasa-biasa saja, semuanya akan dipandang sama ketika mati. Yang membedakan hanyalah amal. Maka apa gunanya kita membanggakan wajah jika wajah itu akan hancur dimakan tanah? Jika kita sering merenungi kematian, kita akan berhati-hati dalam melangkah. Karena setiap langkah bisa jadi langkah terakhir. Kita akan berhati-hati dalam berbicara, karena setiap kata bisa jadi kata terakhir. Dan kita akan berhati-hati dalam beramal, karena setiap amal bisa jadi amal terakhir. Maka jangan tunggu sampai kematian datang baru kita sadar. Jadikan cermin kematian sebagai pengingat harian. Dengan begitu, kita akan selalu siap, tidak takut menghadapi ajal, dan justru merindukan pertemuan dengan Allah. Cermin amal, wajah tersembunyi yang akan terungkap. Setiap amal manusia adalah cermin yang tersembunyi. Kita mungkin tidak melihatnya sekarang, tetapi di akhirat amal itu akan menampakkan wajah kita yang sebenarnya. Amal baik akan memantulkan cahaya, sementara amal buruk akan memantulkan kegelapan. Inilah cermin yang disiapkan Allah untuk menjadi saksi. Dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zarrah akan melihat balasannya, dan siapa yang mengerjakan keburukan seberat biji zarrah juga akan melihat balasannya. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa amal adalah cermin yang akan kita hadapi kelak, tanpa ada yang tertinggal. Banyak manusia yang mengira amal kecil tidak berarti. Mereka meremehkan senyuman, sedekah sederhana, atau doa yang lirih. Padahal, semua itu akan menjadi pantulan indah di cermin amal. Begitu pula sebaliknya, dosa kecil yang sering diulang akan menjadi noda besar di cermin kehidupan kita. Di dunia manusia bisa menutupi amal buruk dengan kepura-puraan. Mereka bisa berpura-pura saleh, bisa menipu orang lain dengan penampilan. Tapi di akhirat, cermin amal tidak bisa ditipu.
Ia akan menampilkan catatan amal yang sempurna, sebagaimana yang Allah perintahkan kepada malaikat pencatat. Bayangkan saat buku catatan amal dibuka, lalu kita diminta membaca sendiri. Wajah kita saat itu akan memantulkan perasaan kita, bahagia jika catatannya penuh kebaikan dan panik jika catatannya penuh dosa. Itulah momen ketika cermin amal tidak bisa dibohongi. Amal saleh adalah satu-satunya yang akan menemani kita di kubur. Harta akan ditinggal, jabatan akan ditinggal, bahkan keluarga pun tidak bisa ikut. Yang tersisa hanyalah amal yang akan menjadi wajah sejati kita di hadapan Allah. Itulah cermin yang tidak pernah berbohong. Rasulullah bersabda bahwa di hari kiamat, amal seseorang akan datang dalam bentuk yang indah. Salat, puasa, zakat, dan kebaikan lain akan menjadi cahaya yang menerangi wajahnya. Sebaliknya, maksiat akan datang dalam bentuk yang menakutkan dan wajah pelakunya akan muram. Semua ini adalah gambaran nyata dari cermin amal. Maka jangan remehkan amal kecil dan jangan sepelekan dosa kecil, karena semua itu akan berkumpul di cermin amal kita. Jika banyak kebaikan, cermin itu akan indah. Jika banyak keburukan, cermin itu akan kelam. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali rahmat Allah. Setiap kali bercermin di dunia, seharusnya kita bertanya, apa yang sudah aku simpan di cermin amal untuk esok hari? Pertanyaan ini akan membuat kita lebih berhati-hati, lebih rajin beribadah, dan lebih serius dalam meninggalkan dosa. Maka isi cermin amal kita dengan kebaikan sejak sekarang. Jangan biarkan ia menjadi cermin gelap yang menakutkan di akhirat, karena wajah kita di sana akan sangat bergantung pada amal kita hari ini. Cermin surga, cahaya yang abadi. Bagi orang beriman yang selamat, Allah akan memberikan cermin surga, yaitu wajah bercahaya penuh kenikmatan. Wajah itu tidak lagi menua, tidak lagi keriput, tidak lagi pucat. Ia bersinar karena keridaan Allah, bercahaya karena amal, dan tenang karena sudah terbebas dari dunia. Allah berfirman bahwa di surga wajah orang-orang beriman berseri-seri, karena mereka melihat Tuhannya. Inilah cermin surga yang paling indah, bukan hanya wajah bercahaya, tetapi juga mata yang memandang Allah tanpa hijab. Kenikmatan ini jauh lebih besar dari segala keindahan dunia. Di surga, tidak ada lagi cermin dunia yang menipu. Tidak ada lagi keriput, uban, atau kelemahan. Semua penduduk surga berusia muda selamanya, penuh kekuatan, penuh kebahagiaan. Mereka tidak perlu bercermin untuk memperbaiki wajah, karena wajah mereka sudah sempurna oleh cahaya Allah. Cermin surga adalah hadiah bagi orang yang di dunia selalu bercermin pada hati dan amal. Mereka mungkin di dunia sederhana, tidak terkenal, bahkan wajah mereka biasa-biasa saja. Tapi di akhirat, wajah mereka bercahaya melebihi bintang, karena Allah memuliakan mereka. Betapa indahnya jika wajah kita kelak bercermin di surga. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi kegelisahan, hanya kebahagiaan abadi. Dan semua itu berawal dari bagaimana kita membaca cermin kehidupan di dunia. Siapa yang lalai, wajahnya muram di akhirat. Siapa yang sadar, wajahnya bercahaya di surga. Cermin surga juga menjadi bukti bahwa Allah tidak menilai penampilan dunia. Allah menilai hati, amal, dan ketakwaan. Banyak orang yang di dunia dipandang hina, tetapi di surga mereka sangat mulia. Dan banyak yang di dunia dipandang mulia, tetapi di akhirat wajah mereka gelap karena kelalaian. Maka jangan habiskan hidup hanya untuk menghias wajah dunia. Hiaslah wajah akhirat dengan amal saleh, agar kelak kita bercermin di surga dengan wajah yang bersinar. Karena kecantikan dunia akan hilang, tetapi kecantikan akhirat akan abadi. Wajah surga adalah wajah yang penuh ridha. Mereka tidak menyesal atas dunia yang ditinggalkan, karena Allah menggantinya dengan sesuatu yang lebih indah. Tidak ada air mata kesedihan, yang ada hanya air mata syukur. Itulah cermin yang seharusnya kita kejar. Jika setiap kali bercermin di dunia kita membayangkan cermin surga, maka kita akan ringan beribadah.
karena kita tahu apapun yang kita lakukan hari ini akan menentukan wajah kita di akhirat. Dan wajah yang bercahaya di surga adalah sebaik-baik balasan dari Allah. Maka berdoalah agar Allah memantulkan cahaya di wajah kita kelak. Jadikan amal sebagai kosmetik, jadikan iman sebagai cahaya, dan jadikan taubat sebagai pembersih. Dengan begitu, kita akan bercermin di surga dengan penuh kebahagiaan. Cermin neraka, wajah yang gelap dan muram. Sebaliknya, bagi orang yang lalai dan menolak tanda-tanda Allah, wajah mereka di akhirat akan menjadi cermin neraka. Wajah itu hitam, muram, penuh ketakutan, tidak ada cahaya, tidak ada senyum, hanya penyesalan yang tiada akhir. Allah berfirman bahwa di hari kiamat, ada wajah yang berseri-seri dan ada wajah yang muram. Wajah muram itu adalah milik mereka yang berpaling dari Allah, menolak kebenaran, dan mengisi hidupnya dengan dosa. Inilah cermin neraka yang menakutkan. Cermin neraka adalah cermin penyesalan. Mereka melihat wajah mereka sendiri dan berkata, "Mengapa aku dulu tidak taat? Mengapa aku dulu lalai?" Tetapi penyesalan itu sudah tidak berguna. Wajah yang hitam itu adalah bukti nyata dari kehidupan dunia yang penuh kelalaian. Jika di dunia mereka sibuk menghias wajah, maka di akhirat wajah itu hancur dimakan api. Jika di dunia mereka menolak uban sebagai tanda tua, maka di akhirat wajah mereka penuh kehinaan. Semua topeng dunia runtuh, yang tersisa hanyalah wajah amal buruk. Cermin neraka juga mengingatkan kita bahwa dunia bukan tempat aman. Banyak yang tertipu oleh penampilan, lalu lupa menyiapkan bekal. Ketika cermin neraka dipantulkan kepada mereka, wajah itu hanya menjerit tanpa suara, karena sudah terlambat. Rasulullah pernah mengingatkan bahwa orang yang lalai akan dibangkitkan dengan wajah yang gelap. Itulah tanda bahwa amal mereka penuh dosa. Mereka tidak bisa lari, tidak bisa menutupi, dan tidak bisa berbohong. Wajah mereka menjadi saksi yang paling jujur. Bayangkan ketika wajah itu dibakar oleh api neraka. Semua kebanggaan dunia hilang. Tidak ada lagi yang bisa disombongkan. Yang tersisa hanyalah penyesalan abadi. Itulah cermin paling menakutkan yang seharusnya kita hindari. Cermin neraka bukan hanya ancaman, tetapi juga peringatan. Allah tidak menciptakan neraka untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan kita agar tidak salah jalan. Jika kita mau membaca tanda Allah di dunia, kita bisa menghindari wajah muram itu. Setiap kali bercermin, seharusnya kita berdoa, "Ya Allah, jangan jadikan wajahku wajah yang muram di akhirat. Jadikan wajahku bercahaya bersama orang-orang beriman." Doa ini akan membuat kita lebih berhati-hati dalam hidup. Maka jangan tunggu sampai cermin neraka memantulkan wajah kita. Siapkan wajah kita dengan amal hari ini, agar kelak kita termasuk golongan yang wajahnya bercahaya, bukan muram. Karena pada akhirnya, semua manusia akan bercermin di hadapan Allah, dan wajah itu akan menjadi saksi kemana kita akan pergi. Sahabat langit jiwa, setelah kita memahami cermin sebagai tanda Allah, pertanyaan yang paling penting adalah, sudahkah kita membaca pesan itu dengan hati? Wajah yang semakin tua, tubuh yang semakin lemah, dan waktu yang terus berjalan, semua adalah pengingat agar kita tidak terlena. Jangan sampai kita termasuk orang yang baru sadar ketika semua sudah terlambat. Jangan menunggu uban memenuhi kepala untuk bertaubat. Jangan menunggu tubuh melemah untuk bersujud. Jangan menunggu ajal tiba untuk berkata, "Seandainya aku kembali ke dunia." Setiap hari adalah kesempatan baru. Setiap kali bercermin adalah undangan dari Allah agar kita memperbaiki diri. Jangan biarkan kesempatan itu lewat tanpa makna. Sebab kita tidak tahu sampai kapan Allah memberi waktu. Dunia memang indah, tetapi ia bukan tujuan akhir. Cermin kehidupan mengajarkan bahwa segala sesuatu berubah kecuali Allah. Maka kepadanya lah seharusnya kita kembali, bukan kepada dunia yang fana. Jangan tertipu dengan wajah muda, karena ia hanya sementara.
Jangan berbangga dengan tubuh kuat karena ia akan melemah. Yang abadi hanyalah amal, dan itulah yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah kelak. Maka mari kita perbanyak amal sebelum wajah ini berubah sepenuhnya, sebelum tubuh ini terbaring tanpa daya, sebelum cermin terakhir yang memantulkan wajah kita adalah kain kafan yang menutupinya. Betapa beruntungnya orang yang membaca tanda Allah sejak dini, yang menjadikan setiap uban sebagai pengingat, setiap keriput sebagai nasihat, dan setiap kelemahan sebagai jalan untuk mendekat kepada Allah. Sebaliknya, betapa meruginya orang yang menolak tanda Allah. Ia menipu dirinya dengan berkata bahwa ia masih punya waktu, padahal ajal bisa datang kapan saja. Ia menolak bercermin kepada kenyataan, padahal cermin sudah jujur berbicara. Pada akhirnya semua tanda Allah bermuara pada satu pesan. Kembalilah kepadaku, dunia hanyalah perjalanan singkat, cermin hanyalah pengingat, dan tujuan kita adalah perjumpaan dengan Allah yang Maha Abadi. Semoga kita termasuk hamba yang tidak lalai. Semoga setiap kali bercermin, kita melihat bukan hanya wajah, tetapi juga panggilan Allah. Semoga wajah kita kelak bercahaya, bukan karena muda atau tua, tetapi karena iman dan amal yang ikhlas di jalannya. Sebagai doa penutup, Ya Allah, lembutkan hati kami agar selalu membaca tanda-tanda-Mu. Jangan biarkan kami lalai dengan dunia yang sementara. Ampunilah dosa-dosa kami, terimalah taubat kami, dan jadikan setiap perubahan dalam diri kami sebagai jalan untuk mendekat kepadamu. Ya Allah, berilah cahaya pada wajah kami, bukan karena kecantikan atau ketampanan, tetapi karena iman. Jadikan cermin kehidupan ini sebagai pengingat untuk kami agar tidak berpaling darimu. Lindungi kami dari kelalaian, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, dan pertemukan kami kelak dalam ridha dan rahmat-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat langit jiwa, mari kita jadikan cermin bukan hanya sekadar alat untuk memperbaiki penampilan, tetapi juga untuk memperbaiki iman. Jika narasi ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak saudara kita yang bisa merenungi tanda-tanda Allah bersama. Semoga setiap klik dan setiap bagikan menjadi amal jariah yang mengalir tanpa henti. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.